Ya, Komisi Pemilihan Umum menegaskan kembali aturan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden 2019. Perpanjangan masa pendaftaran bisa dilakukan jika hanya ada pasangan calon tunggal yang mendaftar hingga besok 10 Juli 2018. Agustus 2018, mekanisme tersebut diatur dalam Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Benarkah masa pendaftaran capres dan cawapres akan diperpanjang atau melihat dinamika yang terjadi saat ini? Apakah perpanjangan masa pendaftaran dapat membuat tahapan jadwal pilpres kemudian nantinya molor? Kami akan membahasnya. Sudah hadir dua orang narasumber. Satu di studio ada Usep Saiful Ahyar, analis politik, dan juga dari luar studio ada Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman. Selamat pagi, Mas Arief. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arief, saya ingin minta langsung konfirmasi dari Anda perihal PKPU ini yang memungkinkan adanya pendaftaran masa pendaftaran capres-cawapres jika seandainya besok 10 Agustus hari Jumat hanya satu pasangan calon, Mas Arief. Ya, PKPU memang mengatur demikian ya. Sebetulnya karena itu perintah undang-undang. Tapi saya ingin sebetulnya kita tidak usah mendiskusikan perpanjangan waktu. Mari kita bersama-sama memberi semangat, mendorong partai politik untuk segera mendaftarkan bakal capres dan cawapresnya. Jadi energi kita bisa segera kita salurkan untuk urusan tahapan-tahapan berikutnya. Jadi kalau kita terus mendiskusikan tentang perpanjangan waktu, saya khawatir ini malah memberi inspirasi kepada banyak orang untuk memikirkan bagaimana kalau kita lakukan di perpanjangan waktu saja gitu ya. Jadi saya selalu ingin mengingatkan dan saya optimis partai politik tentu ingin memberi semangat optimis juga kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa tahapan yang disediakan tanggal 4 sampai tanggal 10 ini itu kita akan jalankan gitu ya. Jadi mudah-mudahan hari ini partai politik memberi konfirmasi kepada KPU bahwa besok mereka akan melakukan pendaftaran gitu. Oke, Mas Arief, tapi bagaimanapun juga ini juga harus menjadi edukasi begitu kepada publik supaya publik juga tahu bahwa ada aturan-aturan tadi PKPU yang bisa memperpanjang masa pendaftaran, yang artinya ini juga sebenarnya bisa menjadi publik bisa mengawal begitu supaya partai politik ini tidak main-main untuk mendaftarkan capres cawapres ya, Mas Arief. Ya tentu kami menginformasikan ini secara cukup ya. Semua pihak bisa mendownload peraturan KPU di web kita ya, dan semua bisa mengetahui itu. Tapi sebagai sebuah pembahasan diskusi di publik, saya ingin mari kita bersama-sama mendorong agar semuanya bisa mendaftar pada tanggal 10 besok. Karena kalau sampai harus perpanjangan 1x7, apalagi nanti harus 1x7 yang kedua gitu ya. Energi yang dikeluarkan bangsa ini terlalu besar sebetulnya. Baik KPU, partai politik, masyarakat, petugas keamanan, itu terlalu besar energi yang harus kita keluarkan untuk hal semacam ini. Kalau semua bisa mendaftar besok ya, kita bisa lakukan tahap berikutnya, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan berkas, sampai nanti pada tahap penetapan calon itu kita bisa lakukan tepat waktu. Kemudian kita bisa juga memulai kampanyenya sebagaimana yang diatur di dalam tahapan-tahapan kita. Gitu. Akan berdampak tidak, Mas Arief, jika seandainya nanti ada perpanjangan 1x7 atau mungkin 2x7 terhadap proses perjalanan nanti selanjutnya? Sebetulnya tidak ya. Cuma beberapa kegiatan kemudian akan kita mampatkan ya, tahapan verifikasi, kemudian pemeriksaan berkas, pengembalian berkas, itu nanti akan kita mampatkan dan masih cukup sebetulnya untuk bisa mengejar tenggat waktu akan ditetapkan sebagai calon tetap pada tanggal 20 September yang akan datang.
Oke, saya ingin ke Mas Usep dulu. Mas Usep, melihat dinamikanya, ya ini tentu mungkin ya bisa saja namanya juga partai politik, ada adu strategi dan lain sebagainya. Menurut Anda mungkin tidak akan molor begitu sampai 1x7 atau 2x7 perpanjangan masa pendaftaran? Selamat pagi, Mas. Jadi pertama saya ingin mengomentari soal PKPU nomor 22 tahun 2018 itu tentang perpanjangan waktu pendaftaran capres dan cawapres gitu. Saya kira ini juga antisipasi yang bagus dari KPU yang karena kita tahu juga resiko dari demokrasi presidensial gitu yang kita pilih. Apalagi presidensial yang kita pilih itu juga dipadukan dengan sistem multipartai yang ada di kita itu. Maka kemudian ketika mau mencalonkan presiden, capres dan cawapres itu juga harus banyak berkoalisi dengan partai yang lain karena partai kita masih multipartai yang mungkin agak ekstrim juga gitu ya. Jadi dan sebelum kita terjadi penyederhanaan partai gitu ya dengan parliamentary threshold dan penyederhanaan dapil dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau multipartai ini tidak begitu ekstrim, ada beberapa partai saja yang kemudian muncul dengan penyederhanaan proses penyederhanaan partai yang diatur oleh undang-undang pemilu misalnya, itu mungkin tidak semolor ini, tidak sealot ini. Ini karena konsekuensi ada konsekuensi itu dari politik transaksional itu ya. Ya, jadi konsekuensi dari partai yang banyak sekali, lalu kemudian kan sementara presidensial thresholdnya itu 20%, maka dituntut untuk berkoalisi dengan partai-partai yang lain gitu ya. Nah, bahwa ini mengakibatkan molor, ya mungkin saja karena kan sampai hari ini juga kan koalisi itu jadi belum begitu fix ya, masih ada pertemuan-pertemuan gitu ya. Makin ada dramanya begitu ya, dinamika. Ya biasa itu dalam politik itu ada drama-drama politik yang kemudian kita kita saksikan gitu ya. Karena memang itu juga sebagai pencarian legitimasi juga karena dalam presidensial itu ada dua legitimasi yang harus didapat oleh capres dan cawapres. Satu legitimasi dari elit-elit partai itu atau dari partai politik, yang kedua legitimasi dari masyarakat sebagai konsekuensi dari pemilihan langsung itu. Maka drama-drama ini ya itu menjadi sosialisasi atau kampanye juga bagi mereka untuk memperlihatkan apa drama itu. Politik harus memerhatikan publik juga karena ini kan juga jangan sampai nanti ada distrust karena ini meramaikan proses, waktu, tahapan dan sebagainya demi kepentingan. Ya tentu ini kepentingan bicara politik. Ya, setuju. Saya kira tadi juga Mas Arief sudah menyinggung itu bahwa ada pertimbangan atau kepentingan besar yang tidak hanya sekedar kepentingan partai politik saja yang ditampilkan ke publik, tapi kita lebih cepat maju gitu agar kita itu setelah koalisi ada, kita berbicara soal yang lebih ke depan, soal bagaimana pemerintahan ke depan, bagaimana pembangunan akan dilakukan, masing-masing punya program apa, program pembangunan apa dan seterusnya. Itu biar publik itu berdiskusi, menyita waktunya, itu membicarakan soal-soal seperti itu, tidak hanya sekedar koalisi, walaupun itu penting juga, ya itu sebagai konsekuensi dari multipartai. Karena akan menyita waktu, energi tadi, walaupun proses tahapan tidak akan molor. Kos tentu karena ini ada ongkos biaya yang besar yang dikeluarkan oleh KPU begitu ya untuk menjalani proses-proses tahapan ini selanjutnya. Tetapi sekali lagi ya itu juga harus menjadi pressure bagi partai politik ya. Betul. Oke, Mas Arief, jadi harapannya kalau misalnya besok partai politik sudah siap hari ini dan besok datang ke KPU, tahapan prosesnya bagaimana? Apakah harus konfirmasi dulu ke KPU hari ini bahwa besok akan datang atau bagaimana tahapannya? Ya, sebetulnya di dalam peraturan KPU tidak diwajibkan harus mengirim konfirmasi kepada kita. KPU tentu harus siap saja kapanpun rombongan partai politik ini akan datang. Tetapi dalam pertemuan teknis briefing dengan para wakil dari partai politik kami sampaikan untuk memudahkan semua pihak ya, baik KPU, keamanan, kemudian arus lalu lintas gitu ya, termasuk untuk teman-teman partai politik sendiri, kami berharap satu hari sebelum mereka datang ke kantor KPU, kami sudah diberitahu ya, jadi kami sudah bisa mempersiapkan semuanya dengan baik, termasuk info ini kan penting untuk teman-teman media.
Jadi mereka tidak datang tiba-tiba yang justru nanti sangat crowded gitu ya, alurnya malah semakin tidak teratur. Jadi himbauan saja agar mereka memberitahu lebih awal itu sebetulnya untuk merapi.